Shalom saudara sekalian, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Mari kita akan kembali merenungkan saudara Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai ayat ke-35. Firman Tuhan berkata seperti ini. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Saudara sekalian, kembali dalam bagian ini kita melihat ya, penulis Amsal mengajak kita untuk melihat sebuah kontras antara dua kelompok orang, yaitu orang fasik dan orang benar, atau the wicked and the righteous di ayat yang ke-32, orang berpengertian dan orang bebal di ayat ke-33, dan kebenaran dan dosa di ayat ke-34, serta hamba yang berakal budi dan orang yang membuat malu, a servant who deals wisely and one who acts shamefully, ayat 35. Nah, saudara sekalian, kejahatan, kefasikan, kebebalan, dosa, bagaimanapun akan membawa akibat yang menghancurkan bagi mereka yang memilih untuk terus hidup di dalamnya, baik di dalam hidup ini maupun dalam kematian. Ya, dalam kematian, saudara sekalian. Ayat yang ke-32 terjemahan bahasa Inggrisnya berkata seperti ini. The wicked is overthrown through his evil doing, but the righteous finds refuge in his death. Orang fasik dalam kematiannya sekalipun mereka tidak akan lolos dari kejahatan mereka. Sebaliknya mereka akan ditumbangkan oleh kejahatan mereka sendiri. Mereka akan binasa oleh akibat perbuatan jahat mereka sendiri. Namun tidak demikian dengan orang benar. Dalam kematiannya, orang benar tetap akan menemukan perlindungan atau pengharapannya. Dia tidak akan binasa, melainkan dia akan melihat hidup. Dan bukan hanya dalam kematian orang benar mendapatkan ketentraman. Dalam hidup ini pun saudara sekalian, orang benar akan mendapatkan hidup yang berarti. Penulis Amsal mengatakan, mereka yang hidup dalam kebenaran atau pengertian, dalam hatinya hikmat berdiam. Hikmat memerintah, hikmat mengendalikan dan menerangi hatinya, sehingga mereka dapat melihat segala sesuatu dalam hidup ini dengan bijaksana dan lebih tepat. Lagi, orang yang hidup dalam kebenaran, mereka akan ditinggikan derajatnya, akan ditinggikan martabatnya. Bahkan sampai raja pun akan berkenan kepada orang-orang yang demikian. Oleh karena itu, saudara sekalian, janganlah kita iri melihat orang fasik, apalagi tergoda untuk hidup dalam kefasikan seperti mereka, yang mungkin ya secara kasat mata terlihat menyenangkan, secara kasat mata terlihat baik-baik saja. Jangan saudara sekalian. Karena apa? Karena kefasikan itu menghancurkan, baik dalam kehidupan ini maupun juga dalam kematian kelak. Saudara, dalam beberapa bulan terakhir ini, kita telah melihat ada beberapa kasus menjadi viral yang menimpa orang-orang yang bermegah di balik kefasikan mereka. Ada orang yang merasa kaya dan memiliki kekuasaan, lalu dia bertindak semena-mena dan dia hidup berfoya-foya. Akhirnya, perbuatan jahat mereka menghancurkan mereka sendiri. Seketika juga keadaan berbalik. Mereka dirobohkan karena kejahatan mereka. Hidup mereka, karir mereka, keluarga mereka yang mereka bangun selama ini hancur dan menjadi malapetaka dalam seketika. Oleh karena itu, saudara, marilah kita menetapkan hati untuk hidup mengejar hikmat, hidup mengejar kebenaran. Maka hidup
maupun kematian kita tidak akan sia-sia. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Tuhan memberkati.